Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Ancient Lord atau Yixi Zizun episode ke-16 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Zhending yang berterima kasih karena Zhenhui sudah meminta kepada Master Xuanbei untuk menerimanya sebagai murid. Akan tetapi Zhenhui membantah hal tersebut karena menurutnya sejak awal Master Xuanbei memang sudah ingin menjadikan Zhending sebagai murid melalui perantara dirinya. Tak lama kemudian mereka berdua juga bertemu dengan senior Zhenyong di halaman depan kuil dan terlihat Zhenyong memberikan selamat karena Zhending dan Zhenhui sudah resmi menjadi murid Master Xuanbei. Zhenyong juga berharap di masa depan dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka berdua. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Zhenyong pergi ke hutan belakang kuil Jinchan untuk menemui seseorang berbaju hitam dengan masker menutupi wajah. Orang ini memberikan sebuah buku kepada Zhenyong sembari berharap dia bisa tinggal kembali di kuil Jinchan. Zhenyong sendiri hanya tertawa sembari berkata kalau pria berbaju hitam harus berbicara kepada ketua kuil dan menerima semua keputusan yang ketua kuil buat jika dia hendak tinggal di dalam kuil Jinchan. Sampai saat ini kita belum tahu identitas pria bermasker ini ya guys. Di saat yang sama, pergerakan Zhenyong dan juga seorang pria bermasker ini sedang diawasi oleh Master Xuanxin. Singkat cerita, keesokan harinya di biara bela diri, Zhending dan Zhenyong akan sparring untuk melihat sampai di mana kemampuan bela diri mereka berdua berkembang. Terlihat dalam beberapa gerakan, Zhenyong bisa mengimbangi Zhending yang notabene sudah banyak mendapatkan pengalaman ketika berada di misi 6 jalan. Tapi ya begitulah, dengan teknik pertahanan lonceng emas, Bang Botak berhasil membuat Zhenyong kalah dalam sparring kali ini. Setelah melakukan sparring, Bang Botak menyadari hanya dalam beberapa bulan saja senior Zhenyong mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di saat yang sama Zhenhui baru saja selesai sparring dan berhasil mengalahkan orang yang selalu mengganggu mereka di biara bela diri beberapa bulan yang lalu. Yap, orang tersebut adalah Bang Bewok berbadan besar yang selalu membuli Zhenhui. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Zhending dan Zhenhui berpatroli di hutan belakang kuil Jinchan. Mereka berdua tampak menikmati patroli malam ini sembari mengobrol tentang perkembangan masing-masing. Ketika berada di sebuah anak tangga, Zhenhui sejenak terdiam karena dia ingin membicarakan sesuatu kepada Zhending. Ternyata orang yang beberapa waktu yang lalu dilihat oleh Zhenhui malam-malam memasuki pavilion sutra adalah Zhenyong. Sontak hal ini pun membuat Zhending kaget karena berita sepenting ini baru dikatakan oleh Zhenhui. Zhenhui pun beranggapan saat itu posisinya sedang gelap, jadi dia belum bisa memastikan apakah orang yang masuk ke pavilion sutra tersebut Zhenyong atau bukan. Bocah ini kemudian menunjukkan jalan kepada Zhending di mana saat itu dia berhasil mengikuti senior Zhenyong. Tanpa ragu, Bang Botak pun langsung menyusuri jalan yang diberitahukan oleh Zhenhui hingga tiba di sebuah altar dekat dengan jurang tebing.
Ketika Zhending dan Zhenhui sedang melihat-lihat, tiba-tiba saja datang seseorang mendekat ke arah mereka berdua. Zhending pun lekas mematikan lampu dan bersembunyi di balik pohon guna melihat siapakah orang tersebut. Dan yap, benar sekali, ternyata orang tersebut adalah Zhen Yong yang sedang menggunakan baju hitam dan masker penutup wajah. Ternyata kedatangan Zhen Yong ke altar tebing karena dia ingin mempelajari buku yang ditulis ulang di sebuah salinan baru. Masih belum dijelaskan sebenarnya jenis keterampilan apa yang sedang dipelajari oleh Zhen Yong ini. Tak lama kemudian Zhen Yong juga mengambil buku lain yang dia sembunyikan di celah tebing. Sementara itu di saat yang sama, Zhenhui kaget karena ada tikus kecil yang lewat di dekat kakinya. Sontak suara yang ditimbulkan oleh Zhenhui membuat Zhen Yong langsung melakukan serangan ke arah Zhending dan juga Zhenhui. Ketika Zhen Yong melemparkan pedang, Zhending langsung paham kalau Zhen Yong sudah menyembunyikan kekuatannya selama ini ketika berada di dalam kuil. Dan pada akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan lagi antara Zhending melawan Zhen Yong part kedua. Cukup beruntung di sini setelah beberapa gerakan Zhending berhasil mengalahkan Zhen Yong sekaligus diikuti dengan Zhenhui yang menotok syaraf dari Zhen Yong untuk membuat dia tidak bisa bergerak. Dengan mengarahkan pedangnya ke arah Zhen Yong, Bang Botak langsung bertanya kenapa Zhen Yong melakukan perbuatan seperti ini, yaitu belajar keterampilan secara diam-diam. Zhen Yong pun menjelaskan kalau dia tidak berbakat seperti Zhenhui dan juga Zhending. Jadi untuk memperkuat diri, Zhen Yong harus belajar keterampilan dari luar. Keterampilan dari luar yang dimaksud adalah mempelajari buku-buku selain dari kuil Jinchan. Selain itu, Zhen Yong juga mempunyai tekad yang sama seperti Zhending, yaitu pergi meninggalkan kuil dan melihat betapa luasnya dunia di luaran sana. Dia juga sangat berharap malam ini Zhending dan Zhenhui melepaskannya karena toh mereka sudah bersahabat sejak lama. Tapi ternyata Zhending enggan untuk melepaskan Zhen Yong begitu saja karena Bang Botak menyadari selama ini Zhen Yong mendekati dia dan Zhenhui karena Zhen Yong hendak memasuki pavilion kitab suci saja. Bang Botak pun pada akhirnya meminta Zhenhui untuk mencari bantuan terdekat sementara dia akan menjaga Zhen Yong di tempat ini. Ketika Zhenhui hendak pergi, Zhen Yong membuat pernyataan mengejutkan di mana buku yang dia pelajari adalah buku keterampilan perubahan tulang tendon. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi di mana buku tersebut ternyata sudah jatuh ke dalam jurang karena ulah dari Zhenhui. Meskipun buku itu sudah jatuh ke dalam jurang, Zhen Yong sudah membaca setengah halaman lebih dan bisa membagikan isi buku tersebut kepada Zhending asalkan Zhending mau untuk melepaskannya malam ini. Tiba-tiba saja dari arah kegelapan datang pria berbaju hitam yang sebelumnya memberikan buku perubahan tendon kepada Zhen Yong. Pria ini juga langsung menyerang Zhen Yong dan membuat Zhen Yong terkapar di atas tanah. Dan yap, mau tidak mau perbakuhan taman kembali terjadi antara Bang Botak Zhending melawan pria berbaju hitam. Setelah beberapa gerakan, pada akhirnya Zhending memutuskan untuk menggunakan teknik pedang anan ketika melakukan serangan terakhir. Pada momen serangan terakhir ini juga diperlihatkan kisah dari pria berbaju hitam yang merupakan murid dari kuil Jinchan juga. Pria ini memutuskan untuk masuk ke dalam kuil Jinchan karena dia kehilangan seorang kekasih. Sampai di situ terlihat tebasan pedang anan Zhending berhasil melukai pria berbaju hitam. Setelah menerima serangan telak dari Zhending, pria berbaju hitam tersebut memutuskan untuk lompat ke dalam jurang. Bersamaan dengan itu pula, Zhenhui dan beberapa orang murid kuil Jinchan sampai di lokasi. Beberapa saat kemudian, pria berbaju hitam sudah kembali ke dalam kuil Jinchan dalam keadaan terluka parah.
Ternyata dia terjun ke dalam jurang untuk mencari buku perubahan tendon yang jatuh karena ulah Zenhui sebelumnya. Hal yang membagongkan terjadi di mana Master Swanshin sudah berada di dalam kediaman pria berbaju hitam dan langsung mengambil sebuah tindakan. Singkat cerita, keesokan harinya Zhending sudah melaporkan kejadian tadi malam di mana dia berhasil melukai bagian perut pelaku yang sudah melukai Zenyong. Tiba-tiba saja datang seorang murid ke dalam aula kuil untuk memberitahukan kalau senior Zhenchang sudah bunuh diri di dalam kamarnya. Dan yap, di tubuh senior Zhenchang juga ada luka sayatan pedang dari bekas pertarungannya dengan Zhending, jadi membuat semua orang berpikir kalau Zhenchang adalah pelaku utama tadi malam. Selain itu, Zhenchang juga meninggalkan sebuah surat setelah dia bunuh diri. Karena masalah ini cukup mendesak, pada akhirnya Ketua Kongwen meminta semua master untuk berkumpul terlebih dahulu untuk berdiskusi perihal masalah yang sedang terjadi. Selain itu, selama masa penyelidikan, Master Swanku meminta Zhending dan juga Zenhui dipisah terlebih dahulu. Singkat cerita, Zhending dimasukkan ke dalam sebuah gudang oleh pihak keamanan. Bang Botak juga berpikir kondisinya akan mengancam dia dan juga Zenhui jika penyelidikan dari kuil Jinchan tidak menemui hasil apapun. Di lain sisi, Zhending masih sangat penasaran dalang di balik semua ini dan kenapa senior Jinchan bunuh diri begitu saja padahal dia adalah salah satu orang berbakat yang ada di kuil Jinchan. Singkat cerita, setelah beberapa saat Master Swanku berhasil menemukan petunjuk di mana ternyata selama ini Zenyong sudah dilatih oleh kuil Fajra dan tujuan utama dia masuk ke dalam kuil Jinchan adalah untuk mengambil kitab suci. Master Swanbei sendiri beranggapan kalau Zenyong tidak menonjol ketika berada di dalam kuil, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan dia berhasil direkrut oleh kuil Fajra untuk mencuri kitab suci kuil Jinchan. Karena semua masalahnya sudah jelas, Master Swanbei pun meminta kepada Master Swanku untuk melepaskan kedua orang muridnya dan biarkan mereka berdua kembali belajar seperti biasa. Tapi Master Swanku menganggap Zhending cukup hebat karena berhasil melukai Zhenchang dengan satu kali serangan saja. Jadi pada saat ini Zhending harus diawasi lebih ketat lagi. Sampai saat ini belum ada yang mengetahui ada campur tangan dari Master Swanshin di dalam kematian dari Zhenchang yang gantung diri. Sementara itu, Bang Botak yang masih berada di dalam gudang tiba-tiba saja kembali mendapatkan misi dari penguasa 6 jalan. Kali ini misi yang diberikan adalah sebuah misi individu bagi masing-masing para peserta. Misi individu yang diberikan oleh penguasa 6 jalan ini juga sekaligus menutup episode 16 atau episode terakhir dari season pertama Donghua Ancient Lords ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. Sampai jumpa di season 2.